Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak sudah meluangkan waktu untuk sesi wawancara hari ini. Pada kesempatan hari ini saya ingin mewawancarai Bapak terkait dengan bagaimana pengalaman-pengalaman Bapak sebagai pemimpin dalam pengambilan keputusan. Kita mulai dari pertanyaan yang pertama, Pak. Nah, di sini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika, benar-benar atau bujukan moral benar salah, Pak? Ya, baik. Bapak dalam mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral sebagai seorang pemimpin di sekolah atau instansi pendidikan, ini biasanya akan menemui berbagai macam kasus ya yang dihadapi, baik itu kasus yang keduanya benar tetapi saling bertentangan dengan yang kita kenal sebagai dilema etika, ataupun kasus yang salah satunya benar dan yang lainnya salah. Nah, cara saya untuk mengidentifikasi yang mana dari kedua tersebut adalah dengan memahami masing-masing kasus. Jadi kita pahami, setelah kita pahami permasalahannya, baru kita melakukan beberapa hal yang bisa memetakan kasus tersebut merupakan rujukan moral atau dilema etika. Oleh sebab itu perlu dilakukan atau dibuat daftar pertanyaan identifikasi kasus, identifikasi masalah. Syarat sebuah kasus merupakan dilema etika jika kedua masalah yang tersebut tidak melanggar hukum, ya, serta norma-norma yang berlaku untuk menimbulkan ketidaknyamanan sosial. Artinya tidak nyaman siswa belajar di sekolah. Nah, itu kita hindari agar tidak terjadi, tapi permasalahan bisa kita selesaikan dengan baik. Ya, baik Pak, terima kasih. Berarti poin yang pertama itu kita memetakan kasus terlebih dahulu, ya. Terutama kita berpusat kepada peserta didik agar anak-anak bisa nyaman dalam proses pembelajaran, ya. Lalu yang kedua Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama misalkan ada kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bapak dengan dibantu oleh wakil kepala sekolah itu biasanya akan melakukan musyawarah, ya, yaitu mempertimbangkan hal-hal yang masalah yang ada, apakah kepentingan individu atau banyak orang, mengandung nilai kebenaran atau kesetiaan, rasa adil dan belas kasihan, atau berdampak untuk saat ini atau seterusnya. Dan saya akan musyawarahkan dengan wakil-wakil kepala sekolah, bahkan kalau perlu dengan seluruh dewan guru. Nah, itu jadi kita selalu melakukan musyawarah koordinasi, ya. Jadi Bapak tidak bisa melakukan keputusan yang sifatnya seperti itu secara sendiri karena ini melibatkan orang banyak. Itu. Berarti harus dengan koordinasi dan musyawarah, ya Pak, ya, dengan tim. Lalu adakah langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan dalam pengambilan keputusan selama ini, Pak? Ya, langkah-langkahnya biasanya Bapak lakukan yaitu mempertimbangkan kepentingan peserta didik, ya. Jika kasus itu berhubungan dengan peserta didik, dan mengadakan rapat dulu untuk membahas tentang kasus yang dialami. Nah, jadi peserta didik misalnya ada masalah, ya kita panggil guru-guru atau pihak-pihak yang kita tugaskan untuk menangani masalah siswa. Itu kita lakukan hal-hal yang demikian sehingga kasus itu kita musyawarahkan dan bisa kita selesaikan dengan baik. Baik Pak, menurut Bapak hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada dilema etika, Pak? Ya, yang lebih efektif yaitu kita jangan menambah masalah, ya. Jadi kita perlukan itu adalah menyederhanakan pokok permasalahan.
dan membangun kebijaksanaan agar siswa maupun pihak sekolah itu tidak sama-sama dirugikan. Jadi yang kecil kita hilangkan, yang besar kita kecilkan. Akhirnya kita tidak menambah masalah, tapi kita sederhanakan sehingga dapat kita yang diharapkan itu dapat menyelesaikan dengan masalah dengan baik. Baik Pak. Lalu dalam menyelesaikan masalah di 5 etika, apakah Bapak langsung menyelesaikan masalah atau Bapak punya jadwal terlebih dahulu baru ditentukan untuk memutuskan keputusan dari seorang pemimpin Pak? Apabila terjadi hal demikian, ya kita tidak memiliki jadwal tertentu untuk menyelesaikan masalah. Secara otomatis apabila terjadi masalah kita selesaikan pada saat itu juga, dan kita usahakan secepat mungkin ya, sehingga masalah itu tidak berlarut-larut. Dan kalau memang perlu kita musyawarahkan dengan yang lain, ya kita upayakan bermusyawarah. Tapi kalau cukup misalnya bisa diambil oleh keputusan sekolah sendiri, ya kita bisa lakukan demikian. Tapi lebih baiknya kita musyawarahkan dengan stakeholder yang ada, ya, terutama wakil kepala sekolah, guru, wali kelas dan lain-lain. Jadi tanggap Pak ya dalam merespon segala permasalahan Ya, sekolah. secara spontanitas kita langsung tanggapi. Baik Pak. Jangan menunggu waktu. Kalau menunggu waktu, akhirnya permasalahan semakin ruwet, ya, berlarut-larut, akhirnya masalah tidak bisa diselesaikan secara bersama. Lalu Pak, adakah faktor-faktor atau seseorang yang selama ini mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan kasus-kasus yang ada di sekolah? Ya, faktor yang selama ini membantu Bapak dalam mengambil keputusan di sekolah ini, kita selalu menjalin komunikasi, ya, yang baik dengan warga sekolah, dengan wakil kepala sekolah, dengan guru, dengan TU, ya. Nah, sehingga pengelolaan emosi yang baik kita bisa kendalikan apabila banyak yang memberikan masukan, pendapat, ya, sehingga keputusan sebagai seorang pemimpin itu bisa mempermudah keputusan yang diterima oleh semua pihak, dan keputusan itu bisa lebih tepat, ya. Jadi dalam mengambil keputusan itu jadi kira-kira tidak merugikan pihak manapun. Berarti kuncinya komunikasi antar tim Pak ya? Ya. Ini pertanyaan yang terakhir Pak. Dari semua yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan selama menjadi seorang pemimpin? Dalam mengambil sebuah keputusan, yang paling Bapak perlu perhatikan itu kita selalu harus mengidentifikasi, ya, permasalahan, ya, dan itu harus kita lakukan secara awal, ya, lebih awal. Karena apabila kita tidak lakukan secara awal itu akan merembet kemana-mana, itu tidak cepat diselesaikan. Dan kita lakukan yaitu, ya, pengujian atau mencari permasalahannya, ya, untuk dapat kita menentukan paradigma apa yang akan kita pilih dalam mengambil keputusan. Bisa diambil sesuai prinsip-prinsip yang tidak merugikan siswa. Intinya kita mengambil keputusan itu jangan merugikan sekolah dan juga tidak merugikan pihak peserta didik. Jadi bisa kita keputusan itu tidak melanggar tata tertib sekolah, dan siswa yang kita tindak juga atau kita berikan keputusan itu tidak merasa dirugikan. Intinya demikian. Baik Pak, terima kasih atas sesi wawancara hari ini. Sangat bermanfaat sekali bagi saya untuk terus belajar menjadi seorang guru yang baik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.